Malam pertama, bagaimana tuh malam pertama? Malam pertamanya, nah ini dia. Jadi Pengen tahu penyesuaiannya Jen sadly Shalima. to say, What waktu sadly? No way. malam pertama itu. Halo Mom and Dad, selamat datang di acara Bobok Bareng saya Zoya Amirin. Saya nggak selalu sendirian, pasti ada tamu-tamu. Cuma sebelum acara Bobok Bareng yang satu ini, Mom and Dad harus menyingkirkan dulu anak-anak. Kalau perlu anak-anaknya suruh tidur, ya kan? Titipin pondok mertua Indah juga boleh, Mom and Dad. Karena acara ini benar-benar khusus untuk Pak Sutri. Jadi biar Mom and Dad juga bisa belajar bareng, ya, dan nggak keganggu sama anak-anak. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan nanti sangat-sangat intimate. Nah gitu ya, you ready? Oke. Ada pengantin baru di sebelah saya. Dari tadi mereka senyum-senyum terus. Kayaknya auranya sudah kemana-mana ya. Mikirin jawaban. Mikirin jawaban. Jen Shalima. Bobok bareng hari ini bersama dengan Kang Asya. Kang atau AA enakannya? AA aja ya, lebih ikrip kayaknya ya. Kan terlalu tua. Oh gitu, Kang terlalu tua. Baiklah, Sunda sekali ya gitu. Iya. Oh iya, kemarin ini baru pas detik ini baru menikah 2 minggu. Persis 2 minggu. Ini yang namanya fresh-freshnya begini ya. Nanti Fresh from the oven. from the oven. Gue mau nih ya, Mom and Dad nanti kayak beberapa tahun ke depan mereka akan melihat postingan ini. Bayangin tuh, dulu tuh kamu masih begini, sekarang masih lebih begini sih. Gitu ya. Biar sama-sama mesra. Oke Jen, kemarin kan ada beberapa sejak pernikahan ini kan pasti udah di TV di mana-mana ya Jen ya. Katanya ini pernikahan yang keempat Jen. No, ketiga. Oh, Itu yang mesti harus diluruskan. Oke. Itu, Jadi pertama itu sama papanya anak Zarno sama Oke. Febri, terus yang kedua kemarin apa yang sama Didi. Oh, lah terus Bobby Shalendra itu siapa I toh? don't know, I have no idea. Saya kan juga soalnya Pertanyaan kepoin juga dulu itu. ya Mom and Dad ya, saya kepoin dulu gitu. Ininya sebenarnya dia, ada 4 Itu kali pertanyaan gitu. juga itu. Iya, siapa ya? ini? Kok tiba-tiba ada makhluk aneh gitu di Instagramnya. Oke, terus kalau pernikahan ketiga, kalau AA juga sama kah pernikahan Sama ketiga? Ada anak dari pernikahan sebelumnya? Kayak Jen Aku satu, juga? ya ini dua. Dari pernikahan pertama 2. 2 ya dari pernikahan pertama. Anaknya laki-laki perempuan? Aku laki-laki, perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya. Udah lengkap banget. Mau punya anak lagi nggak berdua? Mau. Cepet banget jawabnya. Langsung mau. Kira-kira ada ekspektasi mau anak laki, anak perempuan? Pengennya sih laki ya. Pengennya laki. Jadi biar Biar pas. genap gitu ya, dua-dua. Terus ya kalau AA sih dia lebih ke ya karena dia anaknya perempuan dua-duanya kan, jadi dia pengen punya anak laki lah kalau dikasih. Kalian berdua ini kan setelah melalui proses-proses pernikahan yang sebelumnya gitu, kok masih berani nikah lagi itu apa? Ini cintanya kayak apa nih ya Mom and Dad ya? Kita kenal juga baru. Oh Kita iya. kenal Juli 2019. Terus dia baru bener-bener ngelamar personal itu Oktober. Dia di depan kakak-kakaknya semua. Terus Januari setelah tahun baru dia ngelamar semua. Oh gitu. Impresi pertamanya Jane itu di matanya AA tuh seperti apa sih? Selain dia cantik ya itu nggak boleh disebut lagi ya. Dia cantik, dia ini itu udah gitu. Selain itu apa yang bikin sampai gue harus nikah nih sama nih perempuan nih luar biasa nih gitu? Apa tuh? Sebenarnya mah aku sih nggak harus nikah karena awalnya juga pertama pengen dikenalin ke dia tuh hanya cukup untuk dikenalin tok gitu. Karena memang pada saat itu si teman kita ini ke aku juga udah deh jangan terlalu berharap lebih, jangan terlalu berharap lebih. Makanya dulu. Jadi belum apa-apa udah ngedrop sebenarnya. Makanya pertama ketemu itu nggak kepikiran untuk nikah, apalagi ya untuk pacaran juga nggak ada sih sebenarnya. Yang penting aku bisa ketemu, bisa ngelihat dia secara langsung, udah itu aja gitu. Tapi setelah ketemu ngobrol-ngobrol
Ya Berapa meskipun bulan agak penjajakan malu-malu ya. lah ya pertama itu ngobrol, tapi enak ini nyambung ngobrolnya gitu. Tapi kenapa nggak honeymoon? Jejeh, tadi Dia aku udah soal sibuk sama colongan soalnya kerjaannya sama ya. Mendet di luar aku bilang gini, honeymoon kemana? Emang dasarnya kepo ya, aku langsung nanya, begitu kenalan langsung, honeymoon kemana? Kan pengantin baru. Ya. Mereka jawabannya, Lagi hujan, jadi moonnya tuh agak susah keluarnya. Kita udah megangin honey gitu kan, moonnya mana? Enggak ya? Enggak sih, karena Sebenarnya bukan enggak iya, ya, iya, karena kita kita memang sekarang pun ini aja sih semengalirnya aja, bisa besok atau lusa kita honeymoon oke berangkat gitu. Sementara sekarang belum bisa. itu sekarang juga honeymoon terus ya tiap hari. Iya, Tiap Berdua hari. doang. Tiap hari juga kita berdua di mana. Berdua doang. berdua doang ya, jadi sekalian ya. Sekalian. Sebenarnya esensi honeymoon Moms and Dad itu bukan cuma buat pergi berdua apa segala macam, tapi kan kita memulai sesuatu sama-sama gitu ya, benar-benar berdua. Terlepas nanti sudah punya anak atau nanti akan punya anak lagi dan sebagainya, hidup itu dimulai berdua dan diakhiri berdua ya. Quality time. Quality time-nya gitu. Itu penting banget ke awalan. Nah, ngomong-ngomong soal honeymoon, malam pertama bagaimana tuh malam pertama? Malam pertamanya, nah ini dia. Jadi Pengen tahu penyesuaiannya Jen sadly to say, waktu sadly? No way. malam pertama itu saya sedang datang bulan. Jadi Nah, honeymoon, moonnya dicari-cari nggak ada, lagi nggak dicari, moonnya Iya. datang. Jadi dia sudah mempersiapkan semua kemarin itu, Mbak. Mempersiapkan apa? Iya. Jadi yang kamar hotel itu dirubah jadi dipindahin ke honeymoon suite sama dia. Wow. Gitu loh. Terus udah gitu, jadi karena aku tuh udah capek resepsi gitu kan. Jadi masih pengen santai-santai lah gitu. Jadi kita waktu itu resepsi hari Kamis, akad sama resepsi. Nah Jumatnya itu dia bilang dari pagi aku mau keliling ya, mau ada beberapa meeting. Oh ya udah, saya di hotel aja deh, nyantai-nyantai aja. Rupanya selama seharian itu dia mempersiapkan semuanya. Serius? The whole thing. Nanti aku kasih lihat fotonya deh. Oh my God. Nanti lihat ya foto-fotonya ya dipajang. Like Set. it was the most romantic thing ever Wow. yang pernah aku alami gitu loh. Yang benar-benar dia at first aku nggak nyangka dia ini orang nggak romantis loh. Dari awal gitu kita kenal, dia sama sekali orangnya tuh cuek malah gitu. Dan dia tiba-tiba dia yang bisa ngeblok satu kolam renang itu dijadiin buat tempat kita dinner dengan lampu-lampu dan bunga-bunga segala macam. Terus Aduh, fantasi kayak udah gitu, kemana-mana gitu. nih. Kita mau denger fantasinya mereka apa ya? Kolam renang, bunga-bunga, honeymoon I suite. know, but then tetap. Jadi setelah kita dinner apa segala macam, ya kamarnya pindah katanya gitu, dipindahin. Jadi apa yang ada angsa-angsaan apa itu, iya happy honeymoon. Terus dari kita lihat-lihat, I know, kamu lagi kamu lagi datang bulan, I know. Permisi ya, harus tanya nih. Kena idenya gimana waktu lagi bikin honeymoon gitu? Apa rencananya mau diangkat, mau berenang bareng, mau diceburin, mau dimandi-mandiin, mau diapain sih sebenarnya? Kok bisa sekreatif itu? Aduh, kalau nggak cinta nggak kreatif ya? Gimana ya awalnya apa ya, bingung juga sih. Sebenarnya memang aku bukan tipe orang yang romantis juga. Ya tapi bisa Cuman, bikin gitu kan? Ya karena tiba-tiba aja kepikiran gitu. Tiba-tiba oh begini ya, oh begitu ya. Karena memang kita di hotel itu stay 2 hari sampai 2 hari ke depan ya. Iya. Makanya Kita 3 hari lah totalnya. 3 hari Biar lah nggak boring kali ya di maksudnya situ. dia tuh. Terus Biar ada sesuatu. memanfaatkan waktu yang 2 hari ke depan. Kenangan. Gimana ya gitu. Memanfaatkan yang 2 hari ke depan Iya, saya iya. suka. Memanfaatkan 2 hari ke depan si hotelnya itu apa ya, supaya bikin sesuatu yang apalah gitu Meninggalkan maksudnya. kesan. Ya, kali kesan. Awalnya dari situ, terus ngobrol-ngobrol sama teman, kenapa lu nggak bikin ini, kenapa lu? Oh iya, akhirnya Dia nanya dek teman-teman langsung. loh. Akhirnya Iya. langsung dari situ bikinlah sendiri. Ngumpulin berapa ide tuh, sampai ada angsa. Pokoknya ngerjain itu aja, yang ngerjain kolam aja berapa orang ya. Dia ngajak berapa orang tuh staff hotel, oh bantuin pokoknya ini nanti begini. Fotonya nanti dibagiin ya. Iya. Memang waktu lagi mau married sama Jen pernah ngobrol-ngobrolin nggak tentang keberhasilan, kegagalan kehidupan seks yang sebelumnya?
pernikahan kan pasti ada cinta, ada Iya. seks, ada komitmen. Kalau komitmen kan udah ya, kalau udah nikah gitu ya. Terus kalau soal intimacy gitu, kalau menurut teorinya Steinberg itu kan dibangun seiring berjalannya waktu, rasa sayang itu. Tapi passionate ini yang kayak tadi itu loh, yang kecil-kecil kayak gitu. Apa sebelum nikah udah ngomongin tentang kehidupan seks? Kayak misalnya, kalau gue lagi kepengen, lu nolaknya begini ya gitu atau gimana? Ya dong, kan udah berapa kali, masa nggak mungkin nggak dibahas? Enggak sih, kalau masalah itu mah kita mah ngalir ngalir aja aja. ya. Tapi memang semuanya memang terbuka dari awal. Aku juga terbuka ke dia nih, begini. Dia juga sama begini. Jadi semuanya nggak ada yang ditutup-tutupin lah. Kalau untuk masalah seks mah kita mah ngalir aja lah. Pada saat itu pengen gimana ya gimana aja. Iya. Sok weh gitu. Ini curang nih karena pengantin baru begini nih jawabannya. Kalau misalnya ya gitu kan soal kalau hubungan suami istri gitu kan ya, iya pasti mesti ada dong gitu dalam pernikahan. Tapi pernah dibahas nggak kayak misalnya aku tuh mau senggama seminggu 3 kali gitu atau berapa gitu, di antara mengalirnya itu punya ekspektasi atau enggak? Gak ada, Enggak. semaunya aja. Serius. Santuy Makanya banget sih. dibilang kita pasangan paling santuy. Enggak, beneran kita nggak pernah ngebahas itu gitu. Even setelah kita menikah pun buat kita sexual life mau itu dilakukan setiap hari kayak atau within 2 days, misalnya 2 hari sekali atau selang-seling, sehari ini enggak, hari besok iya, itu kita jalanin aja gitu. Tergantung maunya aja. Tergantung maunya sama tergantung dia Untung lagi mau terus ya kayaknya berdua. Kalau saya kan ngikut aja ya sebagai istri gitu. namanya suami kan mesti diikutin maunya apa. Tapi so far selama aku sama dia gitu ya, kan pasti ada perbedaan. Dari awalnya tuh yang kita jarang ketemu, terus tiba-tiba kita nikah. Nah itu Afterwards kan pasti ada canggungnya gitu. Gimana ya, mesti gimana ya, ngedeketinnya gimana ya gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kan ada awkwardnya kan di ranjang gitu ya pada saat hubungan suami istri pertama kali ya. Iya. Setelah kamu mens gimana tuh? Itu apa ya? Dia sih ngeliat Pakai kode-kode nggak sih? dia ngeliatnya gini. Begitu aku udah keramas, terus Udah sholat. kok keramas? Iya udah selesai. Oh udah selesai. Iya. Bisa sholat dong. Iya. Oh oke. Dia segitu. Kodenya gitu. Bisa sholat Oh dong. iya. Jadi maksudnya, kalau misalnya udah keramas, udah berarti udah selesai, udah. Oh, oke. Dia gitu. Awkward nggak pertama kali? Atau gimana pertama kali? Atau ngobrol dulu? Atau langsung kode-kodean? Apa langsung nyetrum? Langsung nyetrum aja. Langsung Kan hajar lah. udah ditungguin juga. Oh iya? Jadi langsung nyetrum aja. Iya. Yang nggak nyetrum jadi setrumin aja. Iya. Ya itu. Jadi Udah lama nunggu. Aduh akhirnya keramas juga. Nah gitu lagi sholat. Enggak gitu. paling dia karena dia kan bercanda mulu orangnya. Jadi dia tuh yang yang udah itu bathtubnya mau dikasih kembang lagi nggak? Udah nggak pakai bunga-bunga lagi. Jadi dia menanyakan aku tuh kondisinya masih dapat apa enggak dengan caranya dia yang lucu. It was Bisa so sholat funny gitu. Kok kamu keramas? Iya. Terus itu misalnya aku nge-gym gitu kan. Aku berenang ya. Seriously? Udah bisa berenang? Oke. Kodenya kita bisa berenang mau belum? It was so funny. Aku aduh ini lucu banget. Nah, but then itulah karena dia selalu bisa bring up funny things gitu. Dia selalu ngebodor aja istilahnya kan, kalau orang sudah bilang bercanda mulu. Jadi awkward itu apa yang tadinya kita tuh yang gimana ini ngalir aja. Gitu. Jadi ke bawah santai gitu. Bawah santai ya. Tapi anak itu ikut kalian nggak sih? Kalian berdua anak di Bandung atau? Enggak, kalau anak-anaknya dia Ada di Bandung tapi sama mamanya. Tapi sama gitu. mamanya. Tapi kadang-kadang paling weekend, kadang-kadang kalau aku lagi di Bandung dia ikut. Oh gitu. Anakku juga gitu kalau pas lagi kan sekarang lagi ujian nih. Jadi
ya Oh, kita kalau yang Jen anak di Jakarta ya? Jakarta, di sekolah di Jakarta kan. Oke. Jadi kita yang yaudah kita 2 hari atau 3 hari di Jakarta deh. Susah gampang ya berarti ngatur quality time. Kalau quality time berdua relatif gampang, ya kan? Tapi kayak waktu keluarga itu complicated nggak? Enggak juga ya, karena anakku kan udah gede, udah 14 tahun gitu kan. Jadi Udah dia udah pas pendekatan juga kali ya, udah Iya, mulai iya. ini iya, ya. jadi udah dia berusaha tuh dia juga dari awal komunikasi sama anakku tuh kayak temen. Jadi dibikin suasananya tuh santai gitu. Santai. Jadi begitu ketemu ya udah, hey dad, langsung santai. Terus itu yang diobrolin tuh masalah motor lah. Mungkin dia kan hobinya naik motor. Anakku juga gitu. Jadi mereka kalau misalnya ketemu berdua kayak kemarin baru ketemu lagi, itu langsung nyusun jadwal. Dad, aku libur tanggal sekian, kita naik motor yuk. Gitu-gitu. Jadi langsung janjian sama dia. Wow, that's cool. Langsung ngobrol, jadi aku yang Seru ya? oke lah ini kalau udah ketemu Sudah lah ya. mamanya udah dicuekin. Kayak gitu. Tapi yang manggil dad itu cuma anak-anak kan? Atau kalian saling manggil mom and dad? Kita Tergantung juga. Tergantung ya. Kita mah hidupnya serba tergantung. Soalnya tadi begitu baru datang di sini ya, mom and dad, tahu-tahu mereka gini, dad, mom, say, ini, bilang ini kok banyak amat panggilannya, bilang gitu. Kalau kadang-kadang aku manggil dia empot. seenak-enak hatinya ya. cuy. Gila, karena kalau misalnya aku sih selalu menyarankan ya kepada mom and dad itu adalah panggilan dari anak-anak gitu ya. Yang Tapi itu baru tahu. Sesama pasangan sebaiknya jangan saling memanggil mom and Tuh, dad ya. atau ayah bunda, karena bagaimanapun juga kan dadnya anak-anak, ini momnya anak-anak, tapi bukan dadnya kita kan. Itu Oke. sebenarnya. Tua banget kamu. Yang aja ya. Gitu, karena nanti lama-lama kalau misalnya kita sering manggil mom and dad kayak gitu, akhirnya kita hanya melihat dia sebagai bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak, bukan sebagai suami atau istri kita. Nanti hasrat seksualnya juga lama-lama jadi hilang. Oh, no wonder kemarin kita ngobrol sama ada saudaraku gitu ya. Mereka udah anaknya udah gede-gede. Bahkan tiap mereka ngobrol gitu si suaminya tuh sama iya sayang. Dia bilang dan dia pun memang nggak pernah manggil Umi, enggak. Dia manggilnya nama, ya, Iya, yang benar-benar. gitu. Rupanya itu ya. Iya, kalau nggak nanti lama-lama kayak jadi anak kos-kosan, bukan jadi kayak suami istri kan, males juga ya. Iya. Oke. Kayaknya kalau dari tadi nih setiap ini ya lagi ngobrol tadi, perhatiin nggak Jen itu selalu bilang gini, habis dia lucu sih, dia bikin nyaman sih. Emang cowok humoris bisa membuat hasrat seksual lebih tinggi, Jen? Iya, kalau buat aku ya. Jawabnya iya. Iya, kalau buat aku iya. Karena gimana ya? Aku lebih prefer banyak spend quality time atau ngobrol sama orang yang humoris. Karena pasti lebih banyak cerita. Dia lebih banyak cerita, terus dia dia pasti akan membuat suasananya tuh gimana supaya ini ketawa, jadi full of ketawa-tawa, laugh, jadi seneng jadi ya. happy gitu loh. Suasana jadi enak. Suasananya enak lah gitu. Dia kalau marah dia diam. Begitupun aku kalau marah juga diam. Nah ini yang kemarin tuh kita bahas gitu kan. Ini harus dirubah nih. Kamu kalau misalnya marah, kamu ngomong. Aku misalnya. Iya. Nah sementara aku juga mesti lihat moodnya dia. Gitu, moodnya dia nih lagi enak diajak ngomong nggak ya gitu. Jadi mesti bener-bener tahu banget nyelamin perasaannya dia juga. Iya. Susah-susah Udah gampang. panas. Ya. Kayak diesel ya. Kayak diesel nih gitu. Gitu. Nah, di segmen selanjutnya ini ya. Jadi ini bukan asal-asal nakal aja ya. Iya. Bukan asal-asal gimana-gimana. Jadi pernah dengar Gottman? Jadi Gottman itu adalah salah satu ahli pernikahan ya yang cukup oke nih gitu ya di Amerika. Gottman itu memiliki satu teori yang namanya love maps. Oke. Gitu, love maps itu adalah bagaimana mengetahui kualitas suami istri. Jadi semakin mereka itu punya kualitas hubungan yang bagus gitu, love map-nya itu makin jelas, dia itu makin mesra dan istilahnya pernikahannya ke depan itu makin langgeng. Oke. Mau dites? Nah, boleh. Nah, ini deg-degan nih kalau gitu. Gitu, kalau misalnya yang lain-lain kan ada psikotes, ada Iya, gitu. iya, Tapi ini love match itu adalah pemahaman ya.
pemahaman pasangan suami istri. I see. Okay. Coba pertanyaan pertama, apa yang paling bisa bikin misalnya nih Jen lagi pengen lah melakukan hubungan suami istri, oke? Mau ibadah nih, ibadahnya beda ya? Iya. Beda. Dia lagi mau melakukan hubungan suami istri gitu, terus udah gitu apa yang paling cepet bisa bikin AA bergairah? AA tulis yang bisa bikin saya bergairah apa, Jen tulis yang bisa bikin AA bergairah apa. Nggak boleh lihat-lihatan. Nanti habis langsung Ini ya, set gitu. Silahkan. Gak boleh lihat. Siap ya, kasih lihat ke Mom Sendet ya. Oke. Jawabannya ya ke situ ya. Ke tengah. 1, 2, 3. Oh my. Iya. Iya bener ya. Oke, next. Ini kemana lagi? Kompak lu dia lu. Seru lo, curang pengantin baru. Dia gitu. Nanti kalau 5 tahun lagi diwawancara sama ya. Harus tetap oke. Tulis jawabannya. Tulis jawaban. 5 tahun kemudian pasti akan berbeda lagi. Akan berbeda lagi. Habis apa? Abis apa gitu. Iya. Bener. Abis berenang. Oh. Di antara tubuh Jen nih, bagian mana yang paling sensitif? Pokoknya kalau misalnya itu diberi rangsangan, mau disentuh kah, dicium, diapain, dia langsung teneneng, langsung turn on. Langsung siap landasan. Malu. Jadi kalau di bagian situ dirangsang ya, apa bentuk rangsangannya, itu dia langsung siap sedia untuk hubungan suami istri, Mom and Dad. Kita lihat bagian mana. Jangan, puasa kamu masih lama. Iya. Oke, sudah jawabnya? Udah. Jen sudah dong, udah saya lihat dari tadi. Silakan liatin ke kamera sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat apa? Iya. Sorry, okay. Gitu. Sama berarti ya, kompak. Sama Iya, kompak. kompak. Iyalah, aman. Relatif aman ya diranjang. Meskipun baru 2 minggu mereka udah banyak tahu loh. Penting kan anak yang baru 2 minggu juga kan masih cari-cari. Kan kita pengantinnya juga udah pengantin berpengalaman. Yang penting bukan pengalaman masa lalu. Aduh. Pernahkah kalian berdua selama 2 minggu ini mencoba posisi hubungan seks 6-9?